Pagi, Ibu, dan teman-teman. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan prestasi yang sudah saya dapatkan, yaitu dari surat 1. Kita masuk dalam terbelakang, yaitu selama Rasul Paulus berada di dalam penjara di Roma pada masa tahanan yang pertama, ia didampingi oleh beberapa pembantu, terutama oleh muridnya yang setia, yaitu Timotius. Paulus dibebaskan pada tahun 62, sekalipun ia semula berniat untuk pergi ke Spanyol. Paulus menunda rencana itu. Ia ingin mengunjungi lebih dahulu jemaat-jemaat di wilayah timur. Paulus membawa Timotius dalam kunjungannya ke jemaat di Asia Kecil. Selesai perkunjungan ini, Paulus meninggalkan Timotius di Efesus dengan tugas untuk melanjutkan pembinaan jemaat-jemaat di sana, khususnya di dalam mengulangi ajaran-ajaran sesat. Paulus sendiri melanjutkan perjalanannya ke Makedonia untuk mengunjungi jemaat-jemaat di wilayah ini. Dari Makedonia, ia menulis 1 Timotius kepada Timotius pada tahun 63 Masehi. Sekalipun ia bermaksud menengok Timotius lagi dalam waktu dekat, Paulus sementara ini menulis surat untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada muridnya cara bagaimana menata jemaat-jemaat dan lawan ajaran-ajaran sesat itu. Surat ini memberikan pesan bahwa Rasul Paulus sedang menyiapkan Timotius untuk mengambil alih tugas daripadanya sebagai generasi penerus tradisi dan kekayaan gereja. Ya, di dalam surat 2 Timotius kita dapat lihat ditulis dari penjara di Roma pada masa tahanan yang kedua pada tahun 65. Pengantar surat adalah Tychicus. Kali ini keadaan di tempat tahanan lebih berat daripada masa tahanan yang pertama, yaitu pada tahun 60-62. Karena pada masa itu ia diperkenankan tinggal di rumah kontrakannya sendiri dalam guru atau statusnya sebagai tahanan rumah dan menerima tamu-tamu. Tetapi pada masa tahanannya yang kedua, ia berada di dalam penjara. Bahkan ia dibelenggu dan diperlakukan sebagai seorang penjahat. Paulus sudah menjalani penyidangan yang pertama. Untuk sementara ia belum dihukum, tetapi Paulus menduga akan dihukum mati dalam waktu dekat. Semua temannya sudah meninggalkan Paulus kecuali Lukas. Ya, kita masuk ke bagian B, yaitu penerima surat. Menurut alamat, surat-surat ini tidak ditunjukkan pada jemaat-jemaat, tetapi pada oknum. Namun surat ini sungguh-sungguh bersifat surat gerejawi karena pokok yang dibahasnya jadi bukan surat pribadi, hanya surat 2 Timotius mirip surat pribadi di antara nasihat-nasihat dari hati ke hati itu. Cuman yang dikenakan kepada pengajar sesat mempunyai arti yang lebih luas. Ya, kita masuk ke bagian C, yaitu waktu dan tempat penulisan. Ya, 1 Timotius, menurut keterangan dalam waktu ini Paulus sudah bekerja beberapa waktu lamanya dengan Timotius di Efesus. Waktu Paulus menulis surat ini pada tahun 63 di Makedonia. Sedangkan 2 Timotius, Paulus berada dalam penjara di Roma. Keadaannya sangat genting. Ia menghadapi kematiannya. Tahun penulisannya adalah pada tahun 64 di Roma. Ya, kita masuk ke bagian D, yaitu penulis surat 1 dan 2 Timotius. Ya, ketiga surat pastoral 1 dan 2 Timotius serta Titus sangat berbeda dari surat-surat Paulus lainnya.
Surat-surat itu tidak ditulis kepada jemaat-jemaat, melainkan kepada 2 orang yang sedang bekerja di antara kelompok orang-orang Kristen muda, Timotius di Efesus dan Titus di Kreta. Surat-surat ini sangat berbeda dari surat-surat Paulus lainnya. Perbedaan-perbedaannya begitu mencolok, sehingga banyak ahli dewasa ini mengatakan Paulus tidak mungkin menulis ketiga surat tersebut. Akan tetapi diteruskan untuk murid-muridnya yang menggunakan gaya serta teologi Paulus. Nah, kita masuk pada tujuan penulisan surat. Nah, di sini tujuan penulisan surat adalah Paulus mempunyai 3 maksud ketika menulis surat ini. Yang pertama, menasihati Timotius sendiri mengenai kehidupan pribadi dan pelayanannya. Kedua, mendorong Timotius untuk mempertahankan kemurnian Injil dan standarnya yang kudus dari pencemaran oleh guru palsu. Dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada Timotius mengenai berbagai urusan persoalan gereja di Efesus. Nah, kita masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Nah, di sini pokok teologi yang saya ambil yaitu guru-guru palsu. Banyak surat Paulus ditulis sebagai tanggapan terhadap ancaman-ancaman yang datang dari berbagai lawan. Para pengajar Kristen yang bercorak Yahudi di Galatia, para asestik di Kolose, dan para agnostik Yahudi di Korintus. Timotius dan Titus menghadapi masalah-masalah yang sama dan sedang di bawah tekanan supaya meninggalkan berita Injil seperti yang disampaikan Paulus kepada mereka. Ajaran Paulus ini terdiri dari berbagai unsur yang telah kita temukan sebelumnya. Hukum Taurat pasti merupakan salah satu unsur, sebab beberapa perusuh dikenal sebagai orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan sia-sia, mereka menyesatkan pikiran, yaitu terdapat dalam Titus pasal 1 ayat 10. Rupanya orang-orang tersebut memakai perjanjian lama bagi kepentingan mereka sendiri, sebab Timotius diingatkan hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yaitu terdapat 1 Timotius ayat 1 sampai 8. Nah, kita masuk ke B, yaitu iman sejati. Sebagai tanggapan terhadap semuanya itu, Timotius dan Titus diajak agar kembali unsur-unsur hakiki umat Kristen. Mereka harus terus menolak gagasan bahwa Allah tidak memedulikan dunia tempat kita hidup ini, kenyataan bahwa Yesus sendiri merupakan manusia sejati maupun Allah sejati jelas-jelas membantah benangan seperti itu. Terdapat pada 1 Timotius pasal 3 ayat 12 sampai 16. Dan di C, berlaku Kristen. Tema ini selalu muncul dalam ketiga surat tersebut. Beberapa nas menguraikan secara rinci bagaimana orang Kristen harus bertindak. Hubungan keluarga terdapat 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan Titus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Semuanya harus mencerminkan aspirasi terbaik bagi dunia purba agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan D, kepemimpinan Kristen sejati. Seperti yang dapat kita duga, banyak nasihat bagi Titus dan Timotius tentang perilaku mereka sendiri. Mereka harus menjadi teladan tentang perilaku yang baik bagi semua kebenaran dan keberanian untuk membela kebenaran. Terdapat di 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 26. Dengan menyadari Injil tidak tergantung pada pendapat pribadi, melainkan pada Allah sendiri. Yang E, ajaran sesat. Seberapa dapat kita simpulkan dari surat ini, maka Timotius maupun Titus sama-sama menghadapi suatu aliran sikretis yang
yang sama, sifat dan tujuannya sama dengan ajaran yang telah kita temui pada surat Kolose. Memang dorongan sekteritis adalah kuat pada zaman ini di antara kalangan bukan Yahudi. Ya, kita masuk dalam bab 3 yaitu penutup. Ya, kesimpulan, Timotius memulai pelayanannya masih muda karena ia mulai mengikuti Paulus pada usia 48 tahun, dan pada masa itu Timotius diperkenalkan berusia 20 tahun, sebab tidak lama ia diutus menjalankan tugas genting dan penting untuk menguatkan hati dan menasihati jemaat Tesalonika yang dianiaya. Maka pada tahun 63 ia sudah berumur 35 tahun, yang ia tidak muda lagi. Dalam surat 1 Timotius diajarkan dengan jelas akan kehidupan dan setiap orang Kristen dalam melayani jemaat atau gereja, baik ia seorang pendeta, ketua maupun anggota jemaat. Biasa ada 4 hal penting yang Rasul Paulus ingatkan pada Timotius, yaitu lahirilah dari pertengkaran, pertentangan dan cinta akan uang. Carilah buah-buah roh, lawanlah ajaran sesat dengan iman yang teguh, dan peliharalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan melaksanakannya dalam sukacita. Sedangkan di dalam 2 Timotius dengan jelas juga diajarkan arti panggilan seorang hamba Tuhan dan bagaimana ia harus melaksanakan tugas panggilan menjadi hamba Tuhan Yesus Kristus itu. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bagi teman-teman ataupun ingin mempertanyakan atau menyanggah hasil diskusi saya persilakan bagi teman-teman.